Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang zakatul fitri. Qala al-muallifu rahimahullah, wa zakatul fitri innama tajibu bi idraki akhiri juz'in min Ramadan. Zakatul fitr wajib dengan mendapati sebagian dari bulan Ramadan. Wa awwali juz'in min Syawal, dan sebagian dari bulan Syawal. Biidraki akhir juz'in min Ramadan artinya adalah wa huwa ghurubu syamsi al-yaumil akhiri minhu. Mendapati sebagian dari bulan Ramadan, yaitu sebagian terakhir dari bulan Ramadan adalah dengan terbenamnya matahari hari terakhir di bulan Ramadan. Wa awwali juz'in min Syawal wa awwali juz'in min Syawal, dan mendapati sebagian yang pertama, yang paling pertama dari bulan Syawal. Wa huwa hayyun hayatan mustaqirrah, dan ia dalam keadaan hidup dengan hidup yang normal atau hayat mustaqirrah. Fa idza mata syakhsun qabla al-ghurubi aw wulida ba'dahu fala yajibu ikhraju zakati anhu. Jadi jika seseorang meninggal sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan, atau dilahirkan setelahnya atau setelah terbenam matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan, maka tidak wajib mengeluarkan atau membayarkan zakat untuknya. Ya, jadi ini pembahasan pertama ini membahas tentang siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Siapa yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah untuknya? Disebutkan di sini kewajiban zakatul fitri atau zakatul fitrah. Itu wajib untuk orang yang diwajibkan zakatul fitri ini bagi orang yang mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Artinya yang hidup dan masih mendapati masuknya bulan Syawal, hidup di bulan Ramadan dan masih menemui awal dari bulan Syawal. Artinya setelah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan dia masih hidup. Maka yang seperti itu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Jadi disebutkan, maka jika ada orang yang meninggal di hari terakhir bulan Ramadan, sebelum terbenam matahari sudah meninggal,
maka hukumnya tidak wajib dikeluarkan baginya zakat fitrah. Atau anak yang baru lahir setelah terbenam matahari, pada malam takbiran terbenam matahari ya, dari hari terakhir di bulan Ramadan, artinya dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka sudah masuk awal bulan Syawal. Berarti dia tidak menemui bulan Ramadan, maka tidak wajib untuk dia dikeluarkan zakat fitrahnya. Wahia tajibu ala kulli syakhsin muslimin hurrin alaihi wa ala man wajabat alaihi nafaqatuhum idza kanu ay man tajibu alaihim nafaqatuhum idza kanu ay man tajibu alaihim nafaqatuhum muslimina. Zakat fitrah ini atau zakatul fitri ini wajib bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi jika mereka adalah muslim. Ya, wajib bagi seseorang, setiap muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, zakat fitrahnya sendiri, dan zakat fitrah orang-orang yang wajib ia nafkahi, yang hukumnya wajib dinafkahi. Kazaujatihi, seperti istrinya. Wa waladihi, atau anaknya. As-saghiri, yang masih kecil, artinya yang belum baligh. Adapun yang sudah baligh, maka tidak wajib lagi bagi orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah untuknya, karena tanggungan nafkah itu sudah tidak wajib lagi bagi orang tua untuk menafkahi anaknya yang sudah baligh itu. Wa walidayhi al-faqiraini, atau kedua orang tuanya yang fakir, maka wajib dinafkahi. Oleh karena itu wajib juga baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuanya yang fakir. Zakat fitrahnya orang tua yang fakir itu diwajibkan atas anaknya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil balad, bagi setiap orangnya satu sok dari makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di daerah setempat. Ya, makanan pokok yang ghalib itu yang dominan, yang paling banyak dikonsumsi di suatu daerah, di daerah setempat. Wa huwa al-qamhu fi biladin kasyami wa misra, yaitu gandum di beberapa negara seperti Syam, Mesir, warruz kama fi ba'di nawahil Hind wa Indonesia, dan beras di sebagian daerah di India dan Indonesia. Wadzurah fi nawahin minal Habasyah, dan jagung di beberapa daerah di Habasyah. Wa ghairu dzalika fi biladin ukhra, dan makanan pokok lainnya di negara-negara lain. Fayukhriju sa'an an nafsihi, maka ia mengeluarkan satu sa' untuk dirinya. Wa sa'an an kulli wahidin wajabat alaihi nafaqatuhu ala ma dzukira, dan satu sa' untuk setiap satu orang yang wajib ia nafkahi sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan. Jadi kalau ada orang muslim, dia punya tanggungan kewajiban nafkah, menafkahi istrinya atau anaknya atau kedua orang tuanya yang fakir, maka wajib juga mengeluarkan zakat fitrahnya mereka. Yang wajib mengeluarkan adalah orang yang wajib menafkahi mereka itu. Bapak mengeluarkan untuk anaknya, anak mengeluarkan untuk orang tuanya yang fakir, suami mengeluarkan zakat fitrah
untuk zakat fitrah dari istrinya. Wa innama tajibu 'alal muslimi, wajib bagi setiap muslim, kewajiban zakat fitrah ini adalah bagi setiap muslim idza fadalat ay fadala ma yukhrijuhu lil fitrati an dainihi walau muajjalan. Bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta, ya, jika seorang tersebut, zakat fitrah ini wajib bagi seorang muslim jika dia seandainya mengeluarkan atau memang apa yang ia keluarkan sebagai zakat fitrah itu lebih dari hutangnya. Jika dia memiliki kelebihan harta yang mencukupi untuk kebutuhannya, itu lebih dari hutangnya, meskipun hutang tersebut muajjal, belum jatuh tempo. Wa an kiswatihi, dan lebih dari pakaian yang dia butuhkan. Pakaian di sini wa kiswati man alaihi nafaqatuhu allaiqataini bihim. Dan pakaian untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, mencukupi ya, mereka, tapi masih lebih untuk pakaian mereka yang masih lebih. Allaiqaini, yang layak bagi mereka, bagi dia dan orang-orang yang dia wajib nafkahi. Wa an maskanihi wa maskani man alaihi nafaqatuhu allaiqaini bihim, dan lebih dari kebutuhan untuk tempat tinggalnya. Bisa jadi orang tersebut sudah punya rumah sendiri, maka ya, lebih dari yang dia punyai, kalau masih lebih ya, dari kebutuhan untuk hutangnya, bayar hutangnya yang harus dia bayar, masih punya lebih dari pakaiannya dan tempat tinggalnya ya, yang layak, dan juga tempat tinggal untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Wa an qutihi wa quti man alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatahu, dan lebih dari makanan pokok ya, makanan pokok untuk dia makan, dan makanan pokok yang harus dia berikan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Jadi hitungannya pada hari raya dan malamnya saja. Kalau pada hari raya dan malam hari raya, artinya malam berikutnya, hari ini misalnya hari raya, maka nanti malamnya dihitung. Kalau besok hari raya, kemudian sama ya, bersama dengan dihitung ya, dengan malamnya setelah hari raya itu, ya masih memiliki kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang wajib dia bayar, wajib dia penuhi, yang berupa nafkah untuk makanannya sendiri dan makanan orang-orang yang wajib dia nafkahi, juga pakaian yang layak untuk dipakai hari raya. Makanan juga ya, tidak hanya makanan pokok saja, juga makanan yang dihidangkan pada hari raya. Yang biasanya ada makanan-makanan khusus, masih lebih dari itu, maka baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak secara mutlak. Ini artinya juga bagi orang yang mampu dan memiliki kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi ya, pada hari raya dan malamnya, baik itu berupa pakaian yang layak ya, pakaian yang layak kan tidak harus baru, yang penting adalah pakaian yang rapi, yang bagus, yang sekiranya dipakai khusus pada hari-hari tertentu, untuk hari raya misalnya.
atau untuk menghadiri acara-acara tertentu supaya terlihat ya, rapi dan sopan. Ya, ada pakaian yang layak seperti itu, khusus untuk hari-hari raya atau untuk sholat Jumat. Dan lebih dari kebutuhan untuk dia bayar hutang. Bayar hutang, meskipun hutangnya itu adalah hutang yang muajjal, yang belum jatuh tempo. Tapi sebagian ulama mengatakan hutang yang sudah jatuh tempo saja. Adapun yang belum jatuh tempo itu kan karena masih bisa ditunda pembayarannya. Jadi tidak termasuk hitungan. Dan lebih dari tempat tinggal, yang kebutuhan untuk tempat tinggal yang dia butuhkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi. Ini misalnya contoh orang yang masih menyewa rumah, ya belum punya rumah sendiri, ya masih ngontrak rumah, maka kalau dia butuh untuk bayar upah sewa rumahnya, maka itu dihitung. Kalau sudah itu semuanya terpenuhi, kemudian ternyata masih punya lebih, maka baru hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, zakat fitrah untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi. Walailatahu al-mutaakhirata anhu, dan malam hari raya, yaitu maksudnya adalah malam setelah hari raya, yakni malam setelahnya, setelah hari raya. Wa yahrumu ta'khiru daf'iha an ghurubi syamsi yaumil 'idi bila uzrin, dan diharamkan menunda membayarkan zakatul fitr ini setelah terbenamnya matahari pada hari raya tanpa udzur. Ya, jadi berkaitan dengan zakatul fitri ini ada ya, siapa saja yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tadi sudah disebutkan, yaitu yang menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal, awal dari bulan Syawal. Artinya masih hidup sampai malam takbiran. Kalau sudah meninggal sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, artinya sebelum maghrib, ya di hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang tidak wajib bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk yang meninggal itu. Atau yang baru lahir pada malam takbiran lahir, misalnya jam 12 malam, malam takbiran, ternyata bayi itu baru lahir, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah karena tidak menemui bulan Ramadan pada tahun itu. Pada tahun yang akan datang baru, ya jika masih hidup, maka wajib dikeluarkan untuk anak tersebut zakat fitrahnya. Kemudian yang kedua ya, adalah zakat fitrah itu wajib ya dikeluarkan untuk setiap muslim, dan ya, dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jadi anak yang masih kecil itu tidak mengeluarkan zakat fitrah sendiri, tetapi bapaknya yang mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut. Istri misalnya tidak mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, tapi ya, suaminya yang mengeluarkan zakat fitrah untuk istri ini. Berapa yang wajib dikeluarkan? Yaitu satu sok. Satu sok itu adalah ukuran 4 mud. Kalau 4 mud itu ya, dihitung dengan, kalau untuk gandum itu kurang lebih 400 gram. Kalau dihitung dengan ukuran gram, 400 gram lebih sedikit. Ya, 400 gram lebih. Maka ya, kalau dikeluarkan zakat fitrah yang kurang lebih 2 kilogram lebih sedikit untuk zakat fitrah jika dikeluarkan dengan gandum. Adapun jika ingin mengeluarkan dengan zakat fitrahnya dengan beras, bagi orang yang makanan pokoknya adalah beras, maka hitungannya kurang lebih 1 mud itu 300
65 gram, maka ya dikeluarkan untuk zakat fitrahnya dikalikan 4 karena 1 sok itu adalah 4 mud. Ya, kalau digenapkan kurang lebih ya 2 kilogram. Ya, sisanya atau lebihnya kita niatkan sebagai sedekah. Ya, ini adalah yang ukuran atau kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu yang wajib dikeluarkan adalah berupa makanan pokok yang paling dominan yang dimakan oleh orang-orang di suatu daerah, yang paling dominan dimakan di suatu negara. Contohnya gandum tadi disebutkan untuk daerah-daerah ya di Timur Tengah seperti Mesir, di Syam. Kemudian yang ada yang jagung seperti di Habasyah, ada yang beras seperti di negara kita di Indonesia, juga di sebagian wilayah di India. Maka dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok itu dalam mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Boleh mengeluarkan zakatul fitr ini mengikuti selain mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, dalam bentuk uang. Ya, tapi senilai atau seharga 1 sok. Atau seharga ya, kalau ingin mengeluarkan ya, dalam bentuk ya, uang, maka senilai 1 sok dari kurma atau kismis atau syair ya, atau seharga 1 sok dari aqid. Adapun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, itu kalau dikeluarkan zakat fitrah itu dengan harga menghitung dengan gandum atau qamah, maka itu kewajibannya bukan 1 sok tapi hanya setengah sok. Ya, jadi kalau mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, boleh dikeluarkan dalam bentuk uang ya, seukuran setengah sok gandum atau 1 sok syair, kurma, kismis atau zabib ya, dan seharga 1 sok dari aqid. Itu menurut pendapat selain Imam Syafi'i, boleh ya, dengan dikeluarkan zakat fitrah berupa uang, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ini adalah kewajiban zakat fitrah. Yang terakhir ya, tajibun niyatu fil qalbi fi jami'i anwa'iz zakah. Diwajibkan niat ya dalam hati ya, dalam semua macam-macam zakat, baik zakat harta atau zakat mal ataupun zakat fitrah. Fatakfi ma'al ifrazi lil qadril mukhraj. Maka cukup yang dikeluarkan berniat itu bersamaan dengan memisahkan atau ifraz kadar yang dikeluarkan sebagai zakat. Al-mukhraji zakatan ka'an yanwiya annaha zakatu mali al-mafruḍah. Misalnya niatnya yang bersamaan dengan ifraz, yaitu saat memisahkan harta, kadar harta yang ingin dikeluarkan sebagai zakat dari keseluruhan hartanya. Misalnya dia punya sekarung beras, tapi yang ingin dikeluarkan untuk zakatnya hanya ya 2 kilogram beras untuk zakat fitrah dirinya sendiri, kemudian untuk istrinya, untuk anaknya misalnya, berarti 2 kali 3 6 kilogram misalnya dikeluarkan. Maka saat memisahkan dari sekarung beras yang isinya misalnya 10 kilogram beras itu, maka dia berniat saat itu bersamaan dengan saat memisahkan untuk kadar harta yang ingin dikeluarkan sebagai zakat itu. Contohnya niat seperti ya, kalau niat zakat harta misalnya zahada atau ya berniat hadhihi zakatu mali al-mafruḍah misalnya. Ini adalah zakat
hartaku, ya, yang wajib hukumnya. Au sadaqatu mali al-wajibah, atau ya berniat ini adalah sedekah hartaku yang diwajibkan. Au annaha zakatu badani, atau berniat ini adalah zakat badanku. Wal ifrazu, yang dimaksud dengan ifraz, huwa azlul qadri alladhi yuridu ayyuzakkihi an baqi malihi. Ifras adalah memisahkan kadar harta yang ingin ia keluarkan sebagai zakat dari keseluruhan hartanya. Jadi niatnya zakat kapan? Yaitu saat memisahkan kadar yang ingin dikeluarkan untuk zakat dari semua harta yang dia miliki. Ya, kalau misalnya panen 6 kuintal ya padi atau beras, hasilnya adalah 6 kuintal, maka kewajiban zakatnya adalah 1/10-nya, misalnya 60 kg beras. Maka saat memisahkan 60 kg dari 6 kintal ini, atau 600 kg beras sisanya. Ya, kalau diambil 60 berarti kan masih tersisa 540 kg. Maka saat memisahkan yang 60 itu baru ya, niatnya saat bersamaan dengan itu, ya, saat memisahkan atau saat ifras itu. Ya, insya Allah satu bab lagi yang akan kita bahas tentang masalah zakat ini, yaitu siapa saja yang berhak menerima zakat. Kita akan bahas pada pelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.